علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sehat walafiat dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam seluruh aktivitas dan urusan kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dan penyebaran dari kelompok 3 terkait dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Bagaimana apa yang dimaksud dengan kaidah ini, bagaimana pemahamannya, apa landasan dalilnya, dan bagaimana penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Dipersilahkan kepada kelompok 3. Baik, Bapak, terima kasih. Saya selaku moderator akan membuka presentasi pada sore kali ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terhormat Bapak Kisanda selaku dosen pengampu pada mata kuliah Qawaid Fikih. Dan tak lupa teman-teman sekalian, Eksyar Angkatan 2019 kelas D2 yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi dari kaidah ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang berarti kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan. Dari kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Mutiara Nurhalisna Zakaria Putri Sasmita, lalu ada Lina Faina, rekan saya berikutnya ada Dinda Fitri Mirenia, dan juga yang terakhir ada Teh Nena. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sekarang untuk memaparkan materi. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Yang pertama di sini ada definisi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi atau pengertian dari kaidah ketiga ini. Kalimat al-masyaqqah yang berarti secara bahasa yaitu segala sesuatu yang memberatkan. Lalu selanjutnya ada kalimat tajlibu yang artinya mendatangkan, sedangkan taisir berarti kemudahan, keringanan, dan juga dispensasi. Kaidah yang ketiga ini dalam usul fikih ada al-masyaqqatu tajlibut taisir yang artinya kesulitan memunculkan lahirnya kemudahan.
Jadi dalam kesulitan apapun yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah juga memberikan jalan keluar untuk menjalankan kesukaran tersebut. Lalu dasar hukumnya dari kaidah ini terdapat pada Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan juga 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu selanjutnya yaitu ada 5 turunan kaidah dari kaidah yang ketiga ini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Suaranya masih di mute. Baik, saya akan menjelaskan 2 cabang kaidah dari kaidah ketiga. Yang pertama ada ad-daruratu tubihul mahzuratu. Segala bentuk yang bisa membahayakan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Dasar hukumnya ada pada surat Al-An'am ayat 145. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contohnya di sini ada seorang laki-laki melihat perempuan yang tenggelam di pantai, maka dia wajib menolongnya meski semula bersentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram diharamkan karena keadaan darurat, maka diperbolehkan selama tidak melewati batas. Contoh lain itu ketika ada seseorang yang hampir yang sekarat, yang kelaparan, hampir mati karena kelaparan, terus dia mencari di sekelilingnya tidak ada makanan kecuali bangkai atau daging babi. Nah, karena keadaannya sangat darurat, maka dia diperbolehkan untuk makan bangkai atau daging tersebut. Selanjutnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Segala sesuatu yang bersifat keterpaksaan atau darurat, jalan keluarnya tetap harus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dasar hukumnya surat Al-Maidah ayat 3. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh di sini yaitu melihat aurat orang lain hukumnya haram kecuali ketika seorang dokter yang mengobati pasiennya selama tidak melampaui batas yang sudah ditentukan. Jika melampauinya dengan sengaja hukumnya haram. Jadi seorang dokter ini hanya boleh melihat yang akan daerah yang akan diobatinya saja. Selebihnya itu nggak boleh. Sama halnya tadi kayak yang sekarat karena kelaparan, itu dia makannya secukupnya aja. Nggak harus banyak-banyak, cukupnya aja. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Nena karena telah memaparkan dari turunan kaidah yang pertama dan juga yang kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lina Faina. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya turunan kaidah yang ketiga itu idza daqal amru ittasya'a, yang artinya jika terjadi hal-hal yang membuat keterpaksaan atau kepepet,
maka sulit menjadi mudah. Maka yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi longgar. Contohnya adalah semua kendaraan wajib berhenti ketika lampu merah menyala di traffic light. Kecuali mobil ambulans yang membawa pasien yang sedang kritis, yang semula wajib berhenti menjadi boleh menerjangnya. Lalu ada cabang kaidah keempat, yaitu la wajiba ma'al wujud. Segala kewajiban menjadi gugur ketika dalam kondisi lemah. Seperti Quran Surat Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yang artinya, dan dia sekali-sekali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Contohnya seperti semua umat Islam wajib hukumnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu secara finansial, kesehatan, dan keamanan. Ketika finansial dan kesehatan seseorang lemah ataupun keadaan pandemi, maka kewajiban itu gugur. Lalu ada cabang kaidah kelima, al-maisuru la yasqutu bil maksur, yang artinya kemudahan atau dispensasi tidak bisa hilang karena ada kesulitan yang baru. Contohnya, seseorang bepergian menggunakan pesawat tetap mendapatkan dispensasi berupa jamak taksir, meskipun terjadi delay sampai 10 jam karena jarak tempuh pesawat terbilang sebentar, hanya 1 jam misalnya. Tapi jarak bepergiannya melebihi 89 km yang sudah diperbolehkan jamak taksir. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, kembalikan ke moderator. Baik, kepada Lina Faina, terima kasih atas pemaparannya tentang kaidah cabang turunan yang ketiga, 4, dan juga 5. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya yang selanjutnya, yaitu Dinda Fitri Milenia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan hikmah. Yang pertama, semua perintah Allah hendaknya dilakukan seorang hamba sesuai kemampuannya dengan mengambil jalan tengah atau tawasud, moderat, wajar. Dari kedua sikap antara tawasul artinya tidak mempermudah perintah Allah dengan ngawur, ceroboh, gegabah, dan gulu. Artinya mempersulit diri sendiri dalam memahami dan mengamalkan perintah Allah. Yang kedua, semua perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya adalah anugerah yang semua hamba mampu melaksanakannya kecuali terjadi keadaan darurat pada kondisi tertentu sehingga mendapatkan dispensasi tasyir seperti orang yang sedang sakit, keadaan musafir, keadaan terpaksa, keadaan ketakutan, ketidaktahuan, kekurangan, dan sebagainya. Inilah yang kemudian melahirkan kaidah ketiga, al-masyaqqah tajlibul tasyir. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan maaf karena yang Bapak minta di grup itu belum saya lampirkan di PowerPoint, jadi kami menjelaskan secara manual tanpa ditampilkan di share screen. Bagaimana Pak? Oke, nggak apa-apa, lanjut. Dilanjut. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Bapak? Halo. Oke, dilanjut aja, dilanjut.
Yang selanjutnya yaitu memaparkan materi tentang muamalah yang akan disampaikan oleh Teh Nena. Baik. Penerapan kaidah fikih ketiga dalam muamalah yaitu contohnya ada seorang bapak. Bapak ini membutuhkan beras untuk acara pernikahan putrinya. Tapi si bapak ini tidak mempunyai uang karena uang itu udah habis untuk membeli kebutuhan lainnya. Bapak ini tidak punya uang karena uang ini udah habis untuk membeli kebutuhan lainnya, dan undangan juga udah tersebar ke warga sekitar rumahnya. Nah, jadi hukumnya diperbolehkan untuk melakukan akad salam dalam kasus ini, yaitu dengan menerima beras tanpa menyerahkan uang terlebih dahulu, sehingga acara pernikahannya itu berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Teh Nena. Tadi terjelaskan pengaplikasian kaidah ketiga ini dalam aspek muamalah. Lalu selanjutnya yaitu dalam aspek munakahah yang akan dipaparkan oleh Lina Faina. Kepadanya dipersilahkan. Penerapan kaidah dalam aspek muamalah. Contohnya seperti kasusnya soal munakahah, maksudnya munakahah. Contohnya seperti kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pencatatan perkawinan itu dampaknya kemaslahatan bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya ketika menikah, seorang PNS, pernikahan itu tercatat resmi di KUA. Maka dengan bukti akta nikah dan juga kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya per bulan. Begitu juga dalam masalah perceraian. Ada beberapa maslahat yang dihasilkan dengan adanya pencatatan perceraian di pengadilan agama itu. Seperti dengan adanya akta nikah yang dapat lebih mudah dilakukan proses perceraian di pengadilan agama dibandingkan dengan orang yang kawin liar atau nikah siri atau nikah kontrak. Dan kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya dapat terjamin karena hak asuhnya diputuskan oleh hakim. Bagi duda atau janda yang ingin melangsungkan pernikahannya akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari pengadilan agama. Selanjutnya ada aspek ibadah. Penerapan kaidah pada aspek ibadah contohnya seperti syarat sahnya tawaf adalah dalam keadaan bersuci. Sedangkan pada kondisi tawaf, seorang sangat memungkinkan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ada suatu mazhab yang menyatakan bahwa akan batal wudhu seseorang apabila bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Hal ini disebabkan karena hal ini menyebabkan kesulitan untuk para jamaah haji apabila masih menggunakan mazhab ini pada saat tawaf. Sehingga diperbolehkan untuk berpindah mazhab.
yang menyatakan bahwa tidak apa bersentuhan dengan yang bukan mahram apabila tidak disertai dengan hawa nafsu. Selanjutnya diserahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lina Faina yang telah menjelaskan tadi. Selanjutnya yaitu mengenai jinayah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jinayah itu menurut bahasa yaitu berbuat dosa atau salah. Jadi maksud lain nama lain dari jinayah itu yaitu jarimah. Sedangkan sepemahaman kita jinayah itu merupakan hukum pidana menurut Islam itu sendiri. Lalu pengertian jinayah secara istilah atau terminologi yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara atau syariat agama, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Lalu dasar hukum dari jinayah ini terdapat pada penggalan ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dan selanjutnya, ada bentuk-bentuk atau macam-macam dari jinayah itu sendiri. Yang pertama ada jinayah hudud. Hudud maksudnya nama hudud yaitu had yang berarti menahan atau menghukum. Menurut bahasa menahan atau menghukum itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara dengan cara didera atau dipukul atau dilempari dengan cara dilempari dengan batu sampai dengan beliau meninggal. Yang kedua yaitu kisos dan diat. Hukum kisos ini merupakan pembalasan yang setimpal atas pelanggaran yang bersifat merusak badan. Lalu diat ini sendiri yaitu denda yang harus dikeluarkan untuk meringankan pidana. Biasanya diat ini diminta oleh pihak keluarganya untuk meringankan hukum si pelaku gitu. Lalu yang ketiga, hukum atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya oleh Al-Quran dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan, maka diserahkan Halo, Assalamualaikum. Suara saya masih terdengar? Ya, dilanjutkan. Diulang lagi tadi pengertian takzir, yaitu hukum atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Maka diserahkan kepada hakim yang mengadili atau orang yang mengerti di daerah tersebut. Contohnya yaitu Bapak, saya keluar masuk dulu Zoom-nya. Mohon maaf. Okay. Contohnya dari macam ta'zir ini seperti mencuri aliran listrik. Materi dari awal sampai dengan akhir sudah disampaikan. Sekarang saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari kaidah ketiga ini yang mengenai al-masyaqqatu tajribu taisir ini. Yang pertama, al-masyaqqatu tajribu taisir merupakan kaidah ketiga dari fikih yang berarti kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan. Kesimpulan yang kedua, dasar hukum yang digunakan dalam kaidah ketiga ini yaitu Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6 yang sudah tadi saya sampaikan. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dapat memudahkan seorang muslim untuk menghadapi segala kesulitan seperti yang sudah tertera yang ada di dalam makalah atau tadi dipaparkan oleh rekan-rekan saya pada saat presentasi tadi. Lalu kaidah ketiga ini memiliki 5 cabang kaidah seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, nanti teman-teman yang lain bisa untuk melakukan tanya jawab. Oke, sebelum kita lakukan tanya jawab, saya ingin sedikit mengkoreksi terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, khususnya terkait dengan kaidah cabang dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Tadi ada kaidah terkait dengan apa itu? Ad-daruratu bihul mahdurat ya, kalau tidak salah ya. Mau di-share screen lagi, Pak? Ya, share screen lagi. Terus yang pertama. Oke. Kaidah cabang. Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya masuk ke dalam kaidah ad-dararu yuzal. Kelompok 4 nanti ini sebenarnya ini. Ya. Ad-dararu yuzal. Itu kelompok 4 kan kalau tidak salah? Halo? Kelompok 4 ada nggak di sini kelompok 4? Ada Bapak. Oke, membahas tentang kaidah apa? Kemudaratan harus dihilangkan Ya. kalau nggak salah, Bapak. Ad-dararu yuzal. Ya. Nah, ini kaidah cabang yang pertama ini itu sebenarnya masuk kepada kaidah cabang dari kaidah ad-dararu yuzalu. Jadi bukan masuk ke dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Karena ini berbicara tentang, ya kalau kaidah yang pertama ini ad-darurat tubihul mahdhat, itu berbicara tentang kemudaratan, berbicara tentang hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang mendesak. Ya, ini kaidahnya kaidah cabang dari ad-dararu yuzal. Jadi bukan masuk ke dalam kaidah cabang al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian selanjutnya yang kedua, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Nah, ini juga sama nih. Ya, kaidah cabang dari ad-dararu yuzalu. Pokoknya kalau bermasalah darurat itu pembahasannya pada ad-dararu yuzal. Kemudian yang ketiga, idza dhaqal amru ittasa'a. Ya, nah ini kalau ini bisa nih. Ya, ini bisa masuk ke dalam al-masyaqqah tajlibut taisir dan juga sebenarnya bisa masuk ke dalam ad-dararu yuzal. Tetapi biasanya ulama memasukkan kaidah ini, ya, memasukkan kaidah ini kepada ad-dararu yuzal. Tetapi bisa juga masuk ke dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian yang keempat, la wajiba ma'al ujzi. Segala kewajiban menjadi gugur ketika dalam kondisi lemah. Ya. Ini masuk ke dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Kemudian yang kelima, al-maisur la yasqutu
la yasqatu bil ma'sur. Kemudahan tidak bisa hilang karena adanya kesulitan yang baru, ya. Jadi sebagai koreksi dari kelompok terhadap kelompok 3, bahwa kaidah-kaidah cabang yang tadi sudah dipaparkan, yang sudah dijelaskan itu mayoritasnya masuk ke dalam kaidah ad-dararu yuzaru, bukan kepada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Baik, Bapak. Nanti dikoreksi ya, diperbaiki. Ya, Bapak. Oke. Kemudian gini, saya di sini bisa share screen nggak nih? Bisa, Bapak. Ya. Bisa. Oke nih, saya share screen. Nah, ini. Oke. Sudah nampak? Sudah, Bapak. Bapak. Ya. Bentar. Mana kok di sini saya share screen nggak nampak sih? Sebentar ya. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini cabang-cabangnya ini nih. Kalau terkait dengan al-masyaqqah tajlibut taisir, ya, cabang-cabangnya ini nih. Dan ya, itu terkait dengan kaidah yang pertama tadi, ya, apabila suatu perkara menjadi sempit, ya, maka hukumnya meluas atau diberikan keleluasaan. Nah, ini kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah cabang di dalam al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini kurang lebih ada 9, nanti kelompok 3 mohon untuk diberikan perbaikan dan juga tentunya penjelasan dari mana-mana kaidah tersebut serta penerapan terhadap kaidah tersebut. Baik. Pada intinya adalah bahwa al-masyaqqah tajlib taisir ini merupakan kaidah yang berkaitan dengan kemudahan yang diberikan dalam agama kita, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, agar supaya kita tetap dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, tetap dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita meskipun kita mendapatkan kesulitan, sehingga kemudian Allah berikan kemudahan. Karena pada dasarnya bahwa ad-dinu yusrun, ya, agama ini adalah mudah.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki adanya Allah menghendaki adanya kemudahan dan Allah tidak menghendaki adanya kesulitan. Jadi apapun yang terasa sulit oleh manusia, maka di sana akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Contohnya adalah terkait dengan kita bersuci. Sudah kita ketahui bersama bahwa berwudu itu merupakan syarat sah sholat. Yang kalau kita enggak wudu, maka sholat kita enggak sah. Dan ketika kita kesulitan dalam melaksanakan wudu ini, ya, maka Allah berikan kemudahan. Al-masyaqqah jadi busir. Al-masyaqqahnya adalah kita kesulitan mendapatkan air atau kita kesulitan berwudu. Tajlibut taisir, maka mendatangkan kemudahan bagi kita dalam bentuk tayamum. Ya. Apa yang menjadi sebab kita sulit untuk berwudu? Mungkin karena airnya nggak ada, ya. Atau ada air tapi airnya najis. Atau ada air tapi kita sedang dalam kondisi sakit yang tidak boleh terkena air. Atau ada air tapi dalam kondisi yang sangat dingin yang kalau kita kena air itu bikin sakit. Ya. Jadi kondisi-kondisi itu yang menjadikan kita sulit untuk melakukan wudhu, padahal wudhu itu syarat sah sholat. Makanya kemudian Allah berikan kemudahan bagi kita ya untuk melaksanakan tayamum. Nah, simpelnya seperti itu. Atau contoh yang lain, misalkan kita sedang dalam perjalanan, ya, melakukan perjalanan. Sementara kemudian kita harus melaksanakan ibadah sholat. Sholat sesuai dengan waktunya dan sholat sesuai dengan jumlah rakaatnya. Zuhur yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Tetapi karena kita dalam perjalanan, yang mana perjalanan ini merupakan masyaqqah, dalam perjalanan itu ada kesulitan. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ada dalam perjalanan. Ya. Sehingga kemudian supaya kita tetap melaksanakan ibadah sholat, supaya kita tidak meninggalkan sholat, maka kita diberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Yaitu dalam bentuk kita boleh kita sholat di kendaraan. Ya. Atau dalam bentuk kita jamak, menggabungkan 2 sholat, zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya, entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Atau bahkan kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, zuhur jadi 2, asar jadi 2, maghrib jadi tetap 3, ya nggak mungkin 1,5. Ya. Isya jadi 2, subuh ya 2 juga. Jadi jumlah rakaat yang 4 yang boleh dikosor. Atau bahkan bukan cuma itu, kita boleh jamak kosor. Kita boleh meringkas sholat dan juga boleh menggabungkan sholat. Ya, zuhur dengan asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maghrib dengan isya, isya 3 maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, itu adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan ketika kita mengalami melakukan perjalanan, di mana dalam perjalanan itu ada masyaqqah. Ya. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan
pemahaman daripada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi apapun yang membuat manusia itu berada dalam keadaan sulit, maka kemudian agama memberikan kemudahan. Sholat wajibnya berdiri, tapi ketika kita sulit berdiri dikarenakan kaki kita sedang luka, sakit, atau tidak bisa berdiri lama, maka diberikan kemudahan dalam bentuk boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh terapan kaidah masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Seperti qasar sholat, nah itu sudah saya sampaikan. Kemudian berbuka puasa. Nah, ini kan dalam Al-Qur'an dijelaskan wa in kuntum marada wa ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi bagi orang yang melakukan perjalanan, dia boleh tidak sholat. Boleh tidak sholat. Salah tuh. Boleh tidak berpuasa. Ya. Kalau boleh tidak sholat, ntar sesat saya tuh. Ya. Boleh tidak berpuasa. Ya, karena dia melakukan perjalanan. Tapi nanti harus bayar puasa dalam bentuk qada. Ya. Kemudian siapa lagi? Wanita hamil. Wanita hamil juga kan ada masyaqqah di situ. Dia mengalami kesulitan untuk melakukan puasa dalam keadaan dia hamil. Maka kemudian diberikan kemudahan dalam bentuk boleh tidak berpuasa. Tapi nanti ketika dia sudah melahirkan, ya dia harus mengganti. Apalagi bagi orang yang sudah sangat tua, ya, yang dia tidak kuat untuk berpuasa, maka Allah berikan kemudahan. Dan kemudahannya bukan dengan cara membayar puasa ataupun qada, tetapi dengan cara fidyah. Ya. Jadi itu merupakan rukhsah, keringanan, ya, rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Kenapa? Karena manusianya kesulitan. Ketika sakit boleh tayamum, ya. Karena tidak sulit untuk menggunakan air. Kalau dia lagi meriang, lagi panas dingin, yang kalau kena air dikit aja dia menggigil, apalagi kalau dia berwudu, maka dia dibolehkan tayamum. Ya. Kemudian ketika lagi puasa, kemudian lupa, akhirnya dia makan minum sebakul, ya, batal nggak puasanya tuh? Enggak, kan lupa. Enggak lupa, makanya nikmatnya orang berpuasa itu kalau ketika dia lupa. Ya, kalau dia lupa dia makan. Makanya dia kalau lagi puasa doa, Allahumma rzuqna nisyan. Ya Allah, atau Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang lupa pada saat puasa supaya bisa makan, ya. Jadi ketika sedang berpuasa dan dia lupa kalau dia berpuasa, lalu dia makan, minum, ya, itu tidak membatalkan puasanya. Dia baru batal puasanya ketika dia ingat tetap dilanjutin. Nah, batal dah tuh. Kemudian sama juga dalam misalkan dalam muamalah, ya, dalam muamalah itu dalam jual beli, ya, jual beli kemudian barang yang dalam kemasan, nah itu boleh tuh kita tidak mengetahui bagaimana rupa jenis dalam kemasan itu bentuknya kayak gimana, ya nggak boleh. Boleh kita tanpa mengetahuinya itu, karena itu sudah ada dalam kemasan, kan nggak mungkin dibuka tuh kemasannya, karena kalau dibuka itu otomatis beli. Tapi kalau kita sekedar misalkan mau lihat-lihat dulu, nah itu makanya itu termasuk ke dalam masyaqqah tajlibut taisir. Kan syarat dalam jual beli itu kan harus apa? Objek yang diperjualbelikan itu harus jelas.
harus jelas bentuknya, jenisnya, pokoknya diketahui. Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Nah, sekarang kalau misalkan kita beli beli barang di dalam kemasan, yang kemasannya itu tidak transparan, kan nggak mungkin kita buka lalu kemudian kita lihat bagaimana segala macam. Karena kalau kita buka berarti kan itu sudah merusak segel barang sehingga harus dibeli. Ya, maka dikarenakan kesulitan bagi kita untuk mengetahui bagaimana jenis, bentuk, macam, sifat daripada barang yang ada dalam kemasan itu, maka kita dibolehkan untuk tanpa mengetahui barang tersebut. Dan memang kan biasanya juga kalau barang kemasan itu kan sudah ada informasi labelnya itu kan, keterangan, informasi produknya itu ada. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan beberapa contoh dari al-masyaqqah tajlibut taisir. Di mana ada kesulitan, maka di situ juga ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Oleh karena itu nanti kelompok 3 diharapkan untuk memperbaiki makalahnya dan PPT-nya. Baik, teman-teman, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kita masih ada waktu. Itu apa ya? Bapak, Ya, silakan. izin bertanya. Tadi kan diberi kemudahan apabila sedang berpuasa, lupa makan, itu kan nggak batal. Kalau sedang melaksanakan puasanya kayak puasa sunnah atau puasa qada juga itu berlaku juga nggak, Pak? Iya, berlaku. Ya. Jadi setiap puasa, mau puasa wajib, puasa sunnah, puasa wajibnya apakah Ramadan, apakah qada, apa puasa nazar, ya pokoknya dalam bentuk puasa yang kalau lupa maka tidak dihukumi batal puasanya. Jadi kalau misalkan kalian lupa ketika berpuasa kemudian makan, minum, jangan buru-buru ingat. Ya, kalau keburu ingat, ntar nyesel kalian tuh. Ya, tanggung. Jangan buru-buru ingat ya. Pokoknya selagi kalian lupa, yaitu tidak berlaku ininya, tidak berlaku hukumnya. Oke, bisa dipahami ya? Bapak, Ya, silakan. kalau misalnya udah mau deket azan maghrib, terus minumnya itu hampir seliter itu gimana, Pak? Soalnya aku pernah. Hampir seliter. Iya, minumnya botol yang seliter gitu. Terus pas duduk, astagfirullahaladzim, ya lupa puasa. Bentar lagi mau bedug. Puasa kodo. Nah, berarti kamu minumnya sebelum azan maghrib? Iya, udah 5:30-an, pokoknya udah mau deket azan. Nah, terus lupa. Kamu ingetnya pas di mana tuh? Di PT, Pak, kan Enggak, kerja capek. maksudnya ingetnya kamu udah minum tuh 1 liter tuh. Kamu kan lagi puasa. Nah, kamu Ya, ingetnya itu pas kapan? ingetnya pas udah minum, terus duduk, mau kerja lagi, terus baru inget gitu, Pak. Belum bedug. Tapi dikit lagi mau azan. Pas minum sama sekali nggak inget tuh. Nggak inget sama sekali. Ya udah berarti kan. Malah ingetnya ya ampun capek kayak orang puasa ya gitu. Iya, puasanya tetap sah. Karena apa? Ketika minum itu walaupun 1 liter, walaupun 1 galon, selagi lupa, nah, itu tidak membatalkan puasa. Jadi puasanya tetap sah ya.
Alhamdulillah. Berbeda nih. Kalau misalkan kita minum nih, saking hausnya kita minum, tenggak, kemudian ingat, yolah lagi puasa, tapi kemudian tanggung. Ya, tanggung, akhirnya terusin, dikit lagi. Nah, itu batal tuh. Ya. Tapi kalau memang tidak ingat sama sekali, jangankan cuma 1 gelas, jangankan cuma 1 liter, 1 galon pun, ya kalau memang kita lupa mah ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan ada pertanyaan terkait dengan al-masyaqqah tajlibut taisir. Setiap ada kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kelas ini cowoknya ada berapa sih? Ada 5. Ferry, Ibnu, kemudian Fuad ya? Iya, sama Pak Pudin. Pada nggak ada ini. Yang ada cuma Ferry doang. Tadi ada Ibnu menghilang. Lutfi, ya. Oke, ada lagi Pak, saya mau pertanyaan? Silakan. Bapak. Ya. Contoh selanjutnya yang dari kaidah ketiga kan tadi kalau yang darurat itu kan maksudnya yang keempat ya. Iya. Saya yang tentang dokter sih saya belum. Suaranya kamu agak gedean. Tadi yang soal dokter membantu pasiennya gitu, Pak. Ini perempuan, berarti itu masuknya ke kaidah yang keempat ya tadi, Pak? Iya, kaidahnya itu masuk ke dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, tapi nanti masuk ke dalam kaidah cabangnya, ya. Itu masuk ke dalam kategori idza daqal amru ittasa'a. Masuk ke dalam penerapan kaidah cabang idza daqal amru ittasa'a. Apabila perkara itu sulit, maka di situ ada keluasan. Nah, Tapi yang gimana? Maaf Bapak dipotong. Tapi contoh Bapak ini ada di umum al-balwa. Umumul balwa dan juga bisa masuk ke dalam kategori idza daqal amru ittasa'a. Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati. Iya. Kan kan pemahamannya begini. Seorang dokter, dia kalau tidak melihat objek yang mau diobati, itu kan dia kesulitan untuk mengobati, ya, untuk mengobati pasiennya. Maka dengan kesulitan itulah diperbolehkan bagi dokter untuk melihat bagian objek tertentu yang memang sakit yang harus diobati. Nah, itu betul disebut dengan umumul balwa. Tetapi kaidahnya masuk ke dalam kaidah idza daqal amru ittasa'a. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kita 5 menit lagi. Gimana? Ada pertanyaan? Ferry, kamu laki-laki ya Pak. Satu-satunya di sini. Berdua dengan saya. Ya Pak. Ya. Nanya. Ada pertanyaan nggak? Oh, nanya. Ya. Apa mau saya tanya? Nanya aja Pak, nanya.
mengenai ini Pak, mengenai sholat qashar. Kalau misalnya kan misal ketiduran dari waktu Isya menjelang subuh itu ketiduran Pak ya. Terus sedikit lagi itu hampir 5 menit lagi lah, hampir waktu masuk waktu subuh. 5 menit ini apakah sholat, kan kalau 4 rakaat tidak bisa, nggak nyampe Pak ya, bisa dikosong nggak Pak itu Pak? Kan cuma 5 menit doang gitu. Kamu mah nyari yang enak-enaknya aja, gampang-gampang. Iya, kalau misalnya ada kasus seperti itu Pak. Jadi begini, qashar itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi kagak sembarangan. Ya, kamu aja kalau beli pulsa, beli paket juga ada syarat dan ketentuannya. Kalau kamu apa namanya, belanja transaksi segala macam juga ada syarat dan ketentuannya. Nah, qashar itu hanya diperbolehkan dalam keadaan safar, dalam keadaan melakukan perjalanan. Dan melakukan perjalanannya pun itu harus mencapai paling tidak 93 km. Atau ada yang mengatakan 86 km. Jadi kalau belum sampai kepada jarak itu belum boleh qashar. Ya. Kamu melakukan perjalanan dari Cikarang atau dari Bekasi ke Kerawang yang cuma menempuh jarak 20 sampai 30 km. Nah, itu belum boleh qashar. Jadi dia ada syarat dan ketentuannya. Nah, terkait dengan tadi, kamu sholat Isya ketiduran, baru mau sholat Isya 5 menit lagi mau subuh, ya udah sholat aja. Ya, sholat aja, nggak perlu minta kurangin jumlah rakaatnya. Kalau jangankan 5 menit itu cukup loh untuk 4 rakaat, ya. Jangankan 5 menit. Kamu misalkan baru niat usolli fardhal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, Allahu Akbar, kemudian azan subuh, itu sudah dianggap kamu sholat Isya pada waktunya. Ya. Padahal pas kamu takbir itu langsung azan subuh. Itu kamu sudah dianggap bahwa kamu melaksanakan sholat Isya pada waktu Isya. Dan jumlah rakaatnya tetap 4 rakaat. Jangan minta dikurang-kurangin. Emang nanti kamu mau ketika masuk surga kemudian jatah kamu dikurangin? Mau nggak, Per? Enggak Pak. Nah iya, udah. Jangan minta dikurang-kurangin. Jadi begitu. Ya gitu, Per ya. Jadi kalau kita memang waktunya sudah mepet mau masuk waktu subuh, ya udah sholat aja. Selagi belum subuh kita sholat. Dan kalau ternyata sudah masuk subuh, ya sudah kita sempurnakan, kita selesaikan sholat kita itu. Ya, seperti itu, Per ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Yo. Yang lain ada yang bertanya, silakan. Bapak mau tanya. Oke. Yang itu Pak, yang saya masih belum paham yang apa? Ada mazhab kan ya yang berbeda pendapat, kalau yang bersentuhan bukan mahram itu batal berwudu, ada yang enggak. Nah, kalau yang di Mekah itu kan pakai mazhab yang bersentuhan nggak apa-apa. Itu kenapa sih Pak kok mazhabnya bisa beda-beda kayak gitu? Itu dasarnya apa? Jadi begini, itu sebenarnya kan kalau beda beralih mazhab itu kan namanya talfik ya. Kita mazhabnya Syafi'i. Tapi kemudian pada permasalahan tertentu kita pakai mazhab yang lain, itu namanya talfik. Nah, terkait dengan ketika tawaf itu sebenarnya lebih lebih menggunakan kaidah fikih al-masaqah tajlibu taisir ini, dan kaidah cabangnya idza dhaqal amru ittasa'a. Itu
itu lebih memakai kaidah itu, bukan berarti kemudian kita pindah mazhab, bukan, tetapi karena memang pada saat itu akan sangat sulit untuk menghindarkan diri dari bersentuhan gitu. Yang jadi masalah itu kan Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan kulit yang bukan mahram, ya, mau disengaja atau tidak sengaja, mau syahwat ataupun tidak syahwat, batal, kan gitu. Berbeda dengan mazhab yang lain, ya, seperti Maliki, bersentuhan kulit tidak batal kecuali jika dibarengi dengan adanya syahwat, batal. Karena yang bikin batal itu karena syahwatnya sebenarnya. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan bersentuhan kulit yang bukan mahram tidak batal gitu. Nah, kita dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi biasa kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i karena kita memang dari awal, dari dulu sampai sekarang kita misalkan pakainya mazhab Syafi'i, kecuali jika memang kalian ada yang dari awal sampai sekarang pakainya mazhab yang lain. Nah, biasanya kan di Indonesia itu menggunakan fikihnya fikih Syafi'i. Maka dari awal sampai sekarang sampai nanti misalkan dalam kondisi normal ya, kita pakainya mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Nah, sementara kalau dalam kondisi tawaf di Ka'bah itu, nah itu kan sesuatu yang tidak normal keadaannya. Ya, suatu yang tidak normal keadaannya yang sangat sulit untuk menghindarkan diri dari tidak bersentuhan kulit. Bahkan ketika kita berjalan, kondisi sesak nih, lalu kemudian kita berjalan, sudah selesai tawaf nih, lalu kemudian kita ingin keluar dari area tawaf itu, kita harus nabrak-nabrak orang, harus bertabrakan dengan orang, bergesekan dengan orang, saking apa? Saking penuhnya tempat itu. Ya. Dan ketika kita tawaf pun, ketika mau mendekati Hajar Aswad itu sangat apa namanya? Menumpuk orang itu. Karena kan di Hajar Aswad itu kan berhenti sejenak kan? Berhenti sejenak untuk melambai ke Hajar Aswad, ya, untuk memulai tawaf itu apa namanya? Ada berhenti sejenak sehingga terjadi penumpukan, dan itu pergesekan, ya, persentuhan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau kita mengotot pakai mazhab Syafi'i ketika kita tawaf, insya Allah nggak kelar-kelar tawafnya. Iya, baru mulai putaran ini udah bersentuhan, wudhu lagi, wudhunya jauh deh, ntar balik lagi, nyentuh lagi, kapan kelarnya? Ya, kecuali kondisi yang sekarang nih, yang ada pembatasan jarak. Ya, itu mungkin. Tapi kalau kondisi biasanya orang haji dan umroh itu sangat-sangat sulit untuk menghindari diri dari persentuhan. Maka dipakailah kaidah idza dzaqal amru ittasa'a. Ya, ketika sangat sulit perkara itu, maka kemudian diberikan kemudahan. Maka kemudian para ulama bersepakat untuk khusus untuk ketika pelaksanaan ibadah tawaf, persentuhan kulit yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Yang penting apa? Yang penting tidak disengaja dan tidak ada syahwat. Jadi seperti itu, ya. Bisa dipahami, Anjar? Bisa Bapak, terima kasih. Oke. Baik, teman-teman. Ya, kita cukupkan perkuliahan kita pada sore hari ini, dan kepada kelompok 3 diharapkan untuk memperbaiki makalahnya dan juga PPT-nya, ya. Dan saya ucapkan kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan tentang kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, dan semoga teman-teman yang lain juga
dapat memahami maksud daripada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan akhiri perkuliahan kita dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.